Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oke, bertemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas dasar sistem komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan assembly part 2, di mana kita akan membahas terkait dengan pengenalan interrupt dan register. Nah, teman-teman, saya harapkan dapat memperhatikan ini dengan seksama karena akan menjadi dasar setelah pengertian sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan memori, prosesor atau mikroprosesor yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai saja untuk presentasinya. Oke. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan interrupt dan register. Apa sih sebenarnya interrupt? Kalau teman-teman sudah melakukan praktikum ya, ataupun sudah pernah melakukan atau mengenali bahasa assembly sebelumnya, pasti akan ketemu dengan interrupt ya, atau kalau disingkat di bahasa pemrograman assembly itu adalah INT. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya di mana INT itu merupakan integer, tetapi kalau di assembly itu merupakan interrupt. Nah, interrupt sendiri adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor ya, atau yang kita sebut biasa dengan prosesor saja ya, untuk melakukan sesuatu ya, atau melakukan sesuatu task tertentu. Bila terjadi terjadi interupsi, maka komputer akan serta-merta ya seketika akan menghentikan terlebih dahulu apa yang sedang kita kerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi ya. Dalam hal ini kita akan menginstruksi dengan task lainnya ataupun akan menghentikannya untuk selamanya begitu. Nah, jadi interrupt sendiri pada intinya adalah sebuah permintaan khusus yang memaksa mikroprosesor untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah ketika prosesor menjalankan taskingnya. Nah, pada IBM PC ya, pada personal komputer dan kompatibelnya ya, akan disediakan 256 buah interupsi. Nah, yang diberi range nomor antara 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai dengan 1 FH disediakan oleh ROM BIOS alias suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi kalau teman-teman biasa menginstal komputer, terlebih dahulu akan mengenal namanya BIOS. Jadi bila terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai 1 FH, maka secara default ya, komputer akan beralih menuju ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Nah, program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Jadi ketika teman-teman melakukan interupsi, maka sebenarnya dilakukan atau dihandle oleh namanya interrupt handler. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau mengenal sedikit tentang vektor interrupt, di mana setiap interrupt akan mengeksekusi interrupt handlernya masing-masing berdasarkan nomornya. Nah, kalau tadi kita lihat ada 0 sampai 255 ya. 0 sampai 255 untuk interrupt-nya. Sedangkan alamat dari masing-masing interrupt handler tercatat di memori dalam bentuk array yang besar elemennya masing-masing adalah 4 byte. Nah, 4 byte ini nanti dibagi lagi menjadi 2 byte pertama berisi kode offset, sedangkan 2 byte kedua atau berikutnya berisikan kode segmen. Jadi kemarin sudah saya sempat bahas terkait dengan segmen dan offset. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali atau menyimak kembali pembahasan sebelumnya. Nah, 2 byte pertama diisi kode offset, 2 byte kedua atau berikutnya diisi dengan kode segmen dari alamat interrupt handler yang bersangkutan. Jadi besarnya array itu adalah 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 byte, sehingga total keseluruhan memori yang dipakai adalah 1024 atau 1 megabyte ya. 1 kilobyte, sorry. Nah, 256 elemen dikali dengan masing-masing 4 byte sehingga menghasilkan 1024 atau 1 kilobyte dan disimpan dalam lokasi memori absolut 000H sampai dengan 3FFH.
Nah, array sebesar 1 kilobyte ini disebut dengan interrupt vector table atau tabel vektor interupsi. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada interrupt vector table ini tidak akan sama di satu komputer dengan komputer yang lain. Interrupt yang tadinya berjumlah 256 buah ini dibagi lagi ke dalam dua macam, yaitu interrupt 00H hingga 1FH atau range antara nomor 0 sampai 31 dan interrupt 20H hingga FFH atau 32 hingga nomor 255. Jadi teman-teman mungkin akan sering berjumpa dengan istilah interrupt 00H, interrupt 20H. Nah, untuk pembagiannya antara 0 hingga 31 di interrupt 00H hingga 1FH dan interrupt 20H hingga FFH itu di nomor 32 hingga 255. Oke, untuk interrupt 00H sampai dengan 1FH atau nomor 0 sampai 31 ini akan dilakukan di interrupt BIOS ya, merupakan interrupt BIOS dan standar di semua komputer yang menggunakan sistem operasi DOS ataupun bukan. Nah, lokasi interrupt vector table-nya ada di alamat absolutnya 000H hingga 007FH. Kemudian yang kedua adalah interrupt 20H hingga FFH atau nomor 32 hingga 255. Nah, interrupt 20H FFH ini berbeda dengan interrupt sebelumnya di mana interrupt 00H hingga 1FH itu merupakan interrupt BIOS, sedangkan di 20H itu merupakan interrupt DOS. Interrupt ini hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS dan interrupt handlernya di-load ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Nah, lokasi interrupt vector table-nya ini ada di alamat 07FH hingga 3FFH. Oke, apa Pak yang perlu kita pelajari? Ya, teman-teman mungkin cukup mengenal ya di bagian mana yang merupakan interrupt BIOS dan bagian mana yang merupakan interrupt DOS. Nah, teman-teman bisa melihatnya secara utuh ya, di mana interrupt ini berdasarkan tabel nomor interrupt hingga dengan nama interrupt-nya. Nah, di sini saya tampilkan dua buah interrupt, yaitu adalah BIOS interrupt dan DOS interrupt. Mungkin ini akan sering teman-teman jumpai ketika akan menggunakan ataupun menggunakan mengcoding ya, coding dengan bahasa assembly. Nah, nomor interrupt 00H itu adalah nama interrupt-nya divide by 0, kemudian 01H single step, kemudian 02H non-maskable, 03H adalah breakpoint. Nah, 00H hingga 03H ini merupakan interrupt yang telah dipastikan kegunaannya oleh sistem untuk keperluan khusus, sehingga tidak boleh dirubah oleh pemrogram seperti yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada banyak ya dari BIOS interrupt itu dari 00H hingga 1FH. Kegunaannya banyak sekali ya, beberapa di antaranya mungkin teman-teman akan menggunakannya nanti ketika melakukan programming dengan menggunakan bahasa assembly. Kemudian di DOS interrupt itu dimulai dari 20H, ini yang sangat-sangat favorit teman-teman gunakan ya, dimana akan muncul namanya interrupt 20H atau INT 20H itu adalah terminate program, dimana nanti program assembly itu akan serta-merta berhenti ya, dan tidak dan akan kembali ya, kembali ke DOS-nya. Nah, dua interrupt ini ya, BIOS maupun DOS ini harapannya teman-teman bisa mengulang kembali ataupun mempelajarinya seiring dengan penggunaannya di praktikum. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk interrupt BIOS kita akan membahas untuk untuk 4 bintang tadi ya, tanda khusus tadi yang memang interupsi ini sudah digunakan oleh sistem untuk keperluan yang khusus. Apa sih sebenarnya yang diperlukan, yang digunakan maksudnya? Untuk BIOS interrupt 00H ya, untuk nomor 00H itu
Nama interruptnya adalah divide by zero. Apa yang akan terjadi? Jika terjadi pembagian dengan 0, maka proses seketika akan dihentikan. Kemudian 01H itu adalah single step, di mana single step ini digunakan untuk melaksanakan atau mengeksekusi instruksi satu per satu. Kemudian BIOS interrupt 02H non-maskable INT ataupun NMI ini merupakan pelayanan terhadap NMI, yaitu adalah interupsi yang tidak dapat dicegah. Kemudian 03H adalah breakpoint, di mana jika satu program menyebabkan overflow flag menjadi 1, maka interrupt ini akan melayani pencegahannya dan memberi tanda error. Nah, apa sebenarnya overflow flag nantinya akan kita bahas setelah pembahasan berikutnya. Nah, di dalam pemrograman dengan bahasa assembler, kita akan banyak sekali menggunakan interupsi untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam pemrograman dengan bahasa assembly, mau tidak mau, Anda harus berhubungan dengan apa yang dinamakan sebagai register. Apa sih yang dimaksud dengan register itu sebenarnya? Nah, register sendiri merupakan sebagian memori dari mikroprosesor atau prosesor yang kita kenal yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor ini selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa register ini ya, ini menjadi dasar knowledge, pengetahuan dasar dalam kita menjalankan satu pemrograman basic di assembler ya, di assembly. Nah, register ini merupakan sebagian memori ya dari mikroprosesor, sebagai ibaratnya adalah kaki dan tangannya. Sehingga ibaratnya kalau kita mengibaratkan ya, sebelum dia disimpan ke dalam memori, dia akan disimpan terlebih dahulu ke dalam register. Nah, dalam melakukan pekerjaannya ya, maka register ini merupakan perantara sebelum pekerjaan itu disimpan ke dalam memori, sehingga register ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita ibaratkan ya, di sini ketika kita memiliki dua hal nih. Ini ibarat prosesor ya, prosesor. Oke. Lalu kita punya di sini punya memori. Oke. Nah, di sini tuh ada namanya register. Sehingga oke. Nah, register ini juga berlaku sebagai sebagian memori dari mikroprosesor. Nah, sehingga dia prosesnya ketika akan memanggil register itu akan lebih cepat 2 kali ketimbang ketika dia memanggil sesuatu tas dari memori. Nah, itu kenapa aksesnya itu dinyatakan sebagai kecepatan yang sangat tinggi. Oke, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis register ya, di mana register yang digunakan oleh prosesor atau mikroprosesor dibagi menjadi 5 bagian dengan tugasnya yang berbeda-beda. Di antaranya adalah segmen, pointer, index, general purpose, index pointer, dan flex register. Nah, apa sih sebenarnya segmen register? Register yang dimaksudkan ya adalah register yang termasuk dalam kelompok yang terdiri atas register CS, DS, ES, dan ES. Apa sih Pak itu sebenarnya? Nanti kita akan bahas ya. Di mana CS, DS, ES, dan SS ini ya masing-masing merupakan register dengan bus 16 bit ya, dengan jumlah bitnya adalah 16. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Nah, yang tadi kita bahas ya terkait dengan CS, SS, DS, dan ES ini merupakan singkatan ya. Nah, di mana register CS merupakan singkatan dari kode segmen yang digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Sedangkan register SS atau stack segmen menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Nah, untuk CS dan SS ini keduanya sebaiknya tidak sembarang diubah ya, karena akan menyebabkan kekacauan pada program yang teman-teman buat nantinya. Nah, kemudian untuk DS ya, register DS dan ES ya merupakan singkatan dari data segmen dan ekstra segmen. Register DS atau data segmen biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program ini akan disimpan.
Umumnya, isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program residen. Nah, register ES ataupun extra segmen ini sesuai dengan namanya merupakan register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas yang khusus. Register ES ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori, contohnya adalah alamat memori video. Nah, teman-teman perlu mengetahui ya bahwa memang segmen register ini menjadi salah satu jenis register ya. Nah, dengan busnya adalah 16 bit dan digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Nah, teman-teman perlu sedikit memahami terkait dengan mungkin berdasarkan istilah ataupun definisi singkatnya itulah kode segmen, stack segmen, data segmen, dan extra segmen. Ini bisa teman-teman pahami lebih cepat gitu. Jadi penggunaan CS kode segmen itu menunjukkan kodenya, misalnya segmen yang sedang aktif. Stack itu adalah menunjukkan letak segmen berdasarkan stacknya. Kemudian DS itu adalah data segmen, menunjukkan tempat segmen di mana data akan disimpan, ya. Kemudian ES adalah bonus ataupun ekstra ya dari yang tidak mempunyai suatu tugas khusus yang ini digunakan untuk menunjukkan suatu alamat memori, contohnya adalah alamat memori video. Nah, pada prosesor 80386 terdapat tambahan register segmen 16 bit ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, 80386 ini merupakan pengembangan dari prosesor sebelumnya 80286 dan di mana 80386 ini memiliki segmen 32 bit. Nah, sehingga 80386 ini memiliki tambahan register segmen 16 bit, yaitu adalah ekstra segmen FS ya dan GS. Ya, di sini ada dua ekstra segmen FS dan GS. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis register. Yang kedua adalah pointer dan indeks. Nah, register yang termasuk dalam kelompok ini adalah register SP, BP, SI, dan DI yang masing-masing terdiri atas 16 bit. Register-register yang tergabung dalam SP, BP, SI, dan DI ini secara umum digunakan sebagai penunjuk ataupun pointer sesuai dengan namanya terhadap suatu lokasi di dalam memori. SP atau stack pointer ya yang berpasangan dengan register SS. Ini SS ini sebelumnya ya, di mana SS ini merupakan stack segmen. Nah, jadi dia sangat berkaitan erat. Jadi dia berpasangan dengan register stack pointer ya. Nah, register SP ini ya yang tadinya berpasangan dengan register ini digunakan untuk menunjukkan alamat dari satu stack. Kemudian register BP atau base pointer ini juga berpasangan dengan register stack segmen ya, di mana dia akan mencatat suatu alamat di memori tempat data. Kemudian yang ketiga adalah register SI atau source index dan register DI atau destinations index. Nah, sesuai dengan namanya biasanya digunakan pada operasi string dengan mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Nah, pada prosesor 80386 terdapat tambahan register 32 bit yaitu adalah ESP, EBP, ESI, dan EDI. Kemudian jenis register lainnya adalah general purpose register. Tenang teman-teman, ketika teman-teman sudah bingung nanti saya akan melakukan overview di akhir di mana teman-teman akan melihat apa aja sih jenis-jenis register berdasarkan pembagiannya tadi. Register selanjutnya adalah general purpose. General purpose register ini merupakan register yang termasuk dalam kelompok AX, BX, CX, dan DX. Juga masing-masing terdiri atas 16 bit. Nah, register-register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi dua bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari 8 bit. Nah, kita teman-teman lihat ya dari sini bisa dilihat bahwa ketika register ini ya berjumlah 16 bit. Jadi 16 bit itu seperti ini teman-teman kalau dilihat ya. Nah, dari sini ya itu adalah jumlahnya 16 bit. Ketika dia dibagi dua, maka dia berjumlah 8 bit. Nah, masing-masing itu memiliki 8 bit. Nah, untuk akhiran H ya maupun L ini merupakan
semacam indikator yang menunjukkan bahwa dia adalah high maupun low. Secara umum, register-register dalam kelompok ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Walaupun demikian, ada pula penggunaan khusus dari masing-masing register ini. Nah, lebih jelasnya kita membahasnya ya, di mana register AX ini secara khusus ini digunakan pada operasi aritmatika. Kalau teman-teman mudah untuk mengingatnya adalah ketika menggunakan AX itu dengan huruf A itu adalah pencerminan dari aritmetik. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah terutama pada proses operasi pembagian dan pengurangan. Kemudian pada register BX ini merupakan memiliki tugas, maksudnya biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Nah, suatu alamat offset ini biasa kalaupun teman-teman melihat BX-nya itu adalah base ya. Jadi base itu merupakan kalaupun teman-teman memudahkannya adalah mungkin base camp gitu ya. Nah, base camp itu kan adalah satu tempat ya di mana akan diletakkan ya tertentu ya, tergantung teman-teman mendefinisikan base camp itu seperti apa, tempat seperti apa. Tapi kalau di sini mungkin kita bisa menganggapnya adalah suatu tempat di mana adanya offset dari satu segmen. Nah, BX ini digunakan untuk menunjukkan satu alamat offset dari satu segmen. Nah, kemudian yang ketiga adalah register CX. Register CX ini digunakan secara khusus ya pada operasi looping. Kalau teman-teman sudah tahu operasi looping itu merupakan operasi pengulangan ya, di mana dia akan terus-menerus mengulang hingga tasnya itu selesai dilakukan. Di mana register ini menentukan berapa banyak looping yang nantinya akan terjadi. Itu akan ditentukan di register CX. Selanjutnya adalah register DX. Ini digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Nah, untuk yang terakhir ini adalah dia hanya prosesnya adalah menampung data ya. Nah, menampung data ini sebanyak sisa hasil pembagian dari 16 bit. Nah, pada prosesor 80386 terdapat juga tambahan register 32 bit, yaitu adalah EAX atau expand AX, EBX, expand BX, ECX, expand CX, dan EDX atau expand DX. Oke, selanjutnya adalah register index pointer. Untuk register ini ya, register IP ya, atau kita biasa singkat dengan IP ataupun index pointer ini register IP ini berpasangan dengan CS ya, atau kode segmen. Nah, register index pointer ini ya, ini akan menunjukkan alamat di mana memori tempat dari satu instruksi atau satu perintah yang selanjutnya yang akan dieksekusi, sehingga index pointer ini lebih memberikan petunjuk ya kepada kita, kepada prosesor di mana alamat yang dihuni oleh instruksi selanjutnya. Nah, register IP ini ya juga merupakan register 16 bit, dan pada prosesor 80386 digunakan juga register EIP atau extend IP yang merupakan register 32 bit. Ya, memang karena 80386 ini merupakan pengembangan prosesor dari prosesor 80286 dengan jumlah busnya adalah 32 bit ya. Dari pengembangan 80286 itu adalah 16 bit. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mengulang video di memori sebelumnya. Kemudian register selanjutnya adalah flex register, di mana sesuai dengan namanya, flex itu adalah bendera ya. Register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan yang dengan kondisi ya ataupun tidak. Nah, karena setiap keadaan dapat digunakan satu bit ya, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini atau register bendera ini mampu mencatat hingga 16 keadaan. Nah, di antaranya teman-teman bisa lihat di situ adalah NT, IUPL, OF, DF, IF, TF, SF, ZF, AF, PF hingga CF. Apa itu? Kita akan bahas. Di mana flag ya pada mikroprosesor 8088 ke atas ya, dengan versi ke atas. Itu ada beberapa ya, teman-teman bisa lihat tadi singkatannya dari mulai OF ya, kita bahas adalah overflow flag. Jika terjadi overflow pada operasi aritmatika, bit ini akan langsung bernilai 1.
Kemudian SF atau sign flag di mana jika digunakan bilangan bertanda bit ini akan bernilai 1. ZF ini jika zero flag ya, jika hasil operasi menghasilkan 0 maka bit ini akan bernilai 1. Kemudian carry flag jika terjadi borrow atau peminjaman, ataupun kalau teman-teman kemarin melihat pada pembahasan sebelumnya di mana penggunaan aritmetik atau penggunaan biner ya, pengurangan terutama di biner itu melakukan peminjaman di depannya ataupun istilahnya borrow. Nah, borrow ini akan menghasilkan carry yang akan disematkan di bagian atas. Kalau teman-teman lihat dulu sebelumnya mungkin kalau di carry flag ini ya, mungkin seperti ini ya. Kalaupun jumlah binernya itu adalah pengurangan seperti ini, nah mungkin gini ya. Maka dia akan meminjam ke sebelahnya jika dia akan meminjam sebelahnya. Nah, ketika ini sudah dikurangkan ya, maka jika dia ada pengurangan misalnya 1000 ini merupakan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Dan sehingga ini adalah 4 ya. 4 dikurangi dengan 2. Nah, ketika 0 dikurangi 1 ya, tentu saja ini adalah pembagian yang tidak memungkinkan sehingga harus meminjam. Nah, ini adalah istilah borrow. Nah, jika terjadi borrow pada operasi pengurangan atau carry pada penjumlahan, bit ini akan bernilai 1. Nah, kemudian PF atau parity flag ya, ini digunakan untuk menunjukkan paritas bilangan. Bit ini akan bernilai 1 bila bilangan yang dihasilkan merupakan bilangan genap. Kemudian DF atau direction flag digunakan pada operasi string untuk menunjukkan arah proses. IF atau interrupt enable flag. Nah, ini akan membuat CPU kita akan mengabaikan interupsi yang terjadi jika bit ini bernilai 0. Kemudian TF atau trap flag itu digunakan terutama untuk debugging ya dengan operasi step by step. AF atau auxiliary flag ya digunakan oleh operasi BCD seperti pada perintah AAA. NT atau nested task digunakan pada prosesor 80286 dan 80386 untuk menjaga jalannya interupsi yang terjadi secara beruntun. Nah, kemudian terakhir adalah IOPL atau Input Output Protection Level, di mana flag ini terdiri atas 2 bit dan digunakan pada prosesor 80286 dan 80386 untuk mode proteksi. Nah, apa yang sebenarnya ingin kita ketahui, sebenarnya ini hanya pengetahuan secara umum ya, di mana teman-teman setidaknya memiliki pengetahuan bahwa ada istilahnya register bernama register flag. Nah, dengan jenis-jenis berbagai seperti ini ya. Nah, ketika teman-teman nantinya lupa ketika bertemu dengan istilah flag ini, maka tidak perlu menghafal juga, tetapi nanti silakan membuka kembali video ini ataupun penjelasan-penjelasan berdasarkan referensi yang valid ya. Nah, overview seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman melihat di sini tadi ya, ada penjelasan di general purpose ya. General purpose register ini. Nah, memang dia tadi dinyatakan bahwa register ini memiliki 16 bit. Nah, benar teman-teman, di sini adalah 16 bit ya. Nah, di sini adalah 16 bit dan di sini adalah 16 bit. Nah, ketika prosesor 80386 dia maka memiliki extend 32 bit ya, karena 80386 itu memiliki busnya sebanyak 32 bit sehingga dia memiliki extend. Nah, E ini menunjukkan extended-nya ataupun perluasannya. Nah, kemudian untuk pembagian H maupun L tadi, nah teman-teman di sini bisa lihat ya. Nah, ini penggunaan general purpose ya di sini. Nah, di sini penggunanya A itu untuk akumulator, B itu adalah base index, C adalah counting, dan D adalah data. Nah, ketika 16 bit ini ya, maka ketika dibagi menjadi dua, yaitu adalah high dan low, nah, maka masing-masing ini memiliki panjang adalah 8 bit dan 8 bit. Ya, ini 8 bit. Nah, sehingga jumlah satu kotak ungu ini adalah 16 bit. Nah, begitu. Nah, terus di sini juga kita melihat ada pointer, stack, base, destination index, dan source index ya. Nah, kemudian juga ada instructions pointer dan flag. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas terkait dengan segmental. Ini segmental, yang paling bawah adalah segmen. Nah, CS, DS, dan ES serta SS. Nah, seperti tadi kita sampaikan ya, bahwa memang perlu teman-teman ketahui ya secara lebih secara lebih dalam lagi terkait dengan
penggunaan atau pembagian. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat tadi ketika ini dikeluarkan kembali di sebelah kanan ini ya. Nah, di sini ya kita lihat pembagiannya seperti ini. Nah, di mana panjang ya register ini adalah jumlah busnya adalah 16 bit. Jumlah jalur ataupun jalannya itu adalah lebarnya mampu memuat data sebanyak 16 bit. Nah, dengan pembagian 8 bit di high dan 8 bit di low. Nah, dengan masing-masing pembagian untuk setiap general purpose register tadi AX, register AX, BX, CX, dan DX. Nah, ya mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya teman-teman mungkin bisa mengulangi lagi terkait dengan penjelasan ini ya di materi kali ini. Nah, saya rasa itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas selanjutnya untuk starting point dari assembly atau pemrogramannya. Oke, saya harapkan teman-teman sudah menyiapkan weaponnya, peralatannya, apa ya istilahnya, persiapan untuk codingnya itu dengan menggunakan DOSBox. Jadi teman-teman silakan terlebih dahulu untuk mendownload DOSBox-nya terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.